Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Berlian Maulidia Izati Eskom Mkom selaku pengampu mata kuliah dasar Enterprise Resource Planning. Di sini kami dari kelompok 3 dasar IRP Sistem Informasi D 2023 akan menjelaskan tentang laporan tugas akhir kami, yaitu yang berupa studi kasus dan juga modul permasalahan PIC dan integrasi antar modul yang ada pada studi kasus kami. Anggota-anggota kami dari yang pertama yaitu Gisela dengan 3 digit NIM terakhir 123, kemudian Livia dengan 3 digit NIM terakhir 126, Haidar 127, Gema 129, Danis 133, dan Aditya Rizky 137. Yang pertama di sini yaitu studi kasus kami. Studi kasus kami di sini yaitu sebuah bisnis layanan rental PS. Di sini dengan nama PT Playzone. PT Playzone di sini adalah perusahaan yang menyediakan layanan rental PS atau PlayStation dan juga TV. Dengan tambahan fitur toko fisik, yaitu tempat di mana pelanggan bisa langsung memainkan PS di lokasi atau rental PS di lokasi seperti rental yang biasanya. Kemudian tapi ada improvement di sini di mana toko ini mengantarkan pengalaman game secara langsung dengan PS dan TV yang berkualitas tinggi. Kemudian juga PT Playzone ini menawarkan layanan rental PS dan TV untuk acara pribadi, pesta ataupun hiburan keluarga di rumah. Misalkan pelanggan bisa memilih untuk menyewa PS dan TV untuk penggunaan pribadi di rumah atau bermain langsung di toko fisik. Jadinya PS dan TV ini bisa disewa untuk dibawa ke rumah mereka masing-masing dengan harga dan yang sama gitu. Kemudian di sini untuk ada masalah untuk membuat ERP ini, kemudian di sini ada PT Playzone ini menggunakan UDU untuk ERP mengelola penyewaan, stok perangkat serta pembayaran di toko fisik. Sistem modul juga membantu mengelola jadwal penggunaan perangkat di toko, mengatur shift karyawan, serta memantau status pengembalian dan pengiriman perangkat rental. Juga di sini untuk rekrutmen dan juga employee-nya atau untuk pegawai-pegawainya. Kemudian di sini ada modul permasalahan PIC dan integrasi antar modulnya. Yang modul yang pertama yaitu Human Resource, di mana submodul di sini ada 3, yaitu rekrutmen dan employee. Yang PIC dari submodul ini yaitu Haidar Rashid Amin atau saya sendiri. Di sini permasalahan yang diselesaikan setiap modul ini yaitu untuk submodul rekrutmen di sini PT Playzone di sini perlu karyawan yang kemudian teknisi dan juga operator customer service-nya di sini. Rekrutmen berintegrasi dengan employee. Data karyawan ini akan langsung masuk ke dalam sistem modul dari employee, yang dimana ini dapat menghindari duplikasi data dan kesalahan-kesalahan lainnya. Kemudian ada juga integrasi dengan submodul planning, di mana data karyawan yang baru masuk bisa digunakan penjadwalan shift secara langsung setelah direkrut, dan juga untuk penjadwalan karyawan. Kemudian di sini submodul kedua yaitu employee, di mana permasalahan diselesaikan di employee ini yaitu PT Playzone di sini mengalami kesulitan dalam kurir pengantaran dan juga staff toko, di mana integrasi dengan rekrutmen, yang dimana setelah proses rekrutmen selesai, data ini akan digunakan dalam modul ini. Kemudian planning, untuk mengatur shift kerja karyawan atau operasional lainnya dengan informasi yang sudah terintegrasi dari sistem. Hal ini dapat menyesuaikan jadwal karyawan dengan baik untuk tugas seperti teknisi, kurir, atau staff. Kemudian di sini ada employee itu juga berintegrasi dengan sales, di mana data karyawan terintegrasi di sini menjadi salesperson sebagai sales representative untuk penugasan penjualan. Selain itu juga sistem juga memungkinkan pelacakan aktivitas penjualan per karyawan untuk evaluasi kinerja secara objektif. Terus di sini ada inventory, manajemen otorisasi karyawan untuk akses dan operasi inventaris, yang dimana ini dapat memastikan bahwa hanya orang-orang yang memiliki wewenang saja dapat melakukan transaksi terkait stok barang, dan juga sistem yang memungkinkan pelacakan tanggung jawab karyawan pada stok-stok barang tersebut. Kemudian juga employee di sini berintegrasi dengan invoicing, yaitu untuk merekam siapa staf yang bertugas untuk kebutuhan evaluasi tersebut. Misalnya yang ini berkaitan dengan salesperson tadi, yang dimana misal saya sebagai salesperson mendapatkan penjualan sebesar 70 juta misal, akan ditaruh di dalam invoicing tersebut sebagai data untuk evaluasi nantinya. Kemudian di sini juga ada rental, integrasi dengan rental, di mana identifikasi siapa teknisi atau kurir yang bertugas pada kontrak sewa PS. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman PIC saya yang lain di sini. Baik, selanjutnya yaitu submodul planning, di mana permasalahan yang dialami yaitu penjadwalan shift teknisi kurir dan staf toko sering bentrok atau tidak efisien karena jadwal masih diatur dengan manual. Maka dengan adanya planning, yaitu bagian dari sistem ERP yang diimplementasikan, ini digunakan untuk mengatur shift kerja bagi teknisi pengaturan perangkat, kurir pengantaran, dan staf customer service atau operator. Ini memastikan bahwa PT Playzone memiliki cukup staf untuk memenuhi permintaan rental baik di toko maupun pengantaran ke rumah pelanggan. Untuk PIC-nya yaitu saya sendiri, Livia Farah Aisyah dengan 3 digit NIM terakhir 126. Dan untuk integrasi planning dengan submodul lain, pertama ada employee, untuk mengambil data karyawan yang aktif yang akan dijadwalkan shift kerjanya. Integrasi planning itu terdapat pada saat jadwalkan shift ke employee masing-masing, di mana employee aktif yang sudah terdapat di submodul employee. Selanjutnya ada integrasi dengan submodul rental, di mana ia memastikan teknisi dan kurir tersedia sesuai jadwal pengantaran dan pemasangan perangkat. Selanjutnya dengan submodul sales, planning mengatur shift tambahan berdasarkan pesanan pelanggan yang memerlukan layanan antar atau instalasi. Dan terakhir ada integrasi dengan submodul inventory,
di mana memungkinkan planning menjadwalkan teknisi untuk maintenance rutin perangkat sebelum disewakan kembali. Selanjutnya akan saya serahkan ke PIC Sales. Di sini yang pertama ada modul sales. Jadi modul sales ini dibagi menjadi 2 modul. Yang pertama ada submodul sales. Di sini saya sendiri sebagai PIC disanjung dengan 3 digit NIM terakhir 1, 2, 3. Dan di sini permasalahan yang diselesaikan di submodul sales yaitu pencatatan pesanan rental yang masih manual itu menyebabkan antrian dan duplikasi data. Nah, untuk mengatasi masalah ini, PT Playzone akan menggunakan sales order untuk mencatat pesanan produk rental PS dan TV yang dilakukan oleh customer, baik yang datang langsung ke toko fisik maupun yang melakukan pemesanan untuk pengiriman. Nah, di sini ada beberapa integrasi dengan submodul lain. Yang pertama ada di submodul inventory, yaitu dengan ketika waktu membuat pesanan di sales, sistem akan mengecek stok PS dan TV di submodul inventory. Kemudian yang kedua yaitu di submodul rental. Jadi di sini saat pelanggan membuat pesanan rental melalui sales, informasi tersebut akan otomatis terhubung ke submodul rental untuk membuat kontrak rental. Kemudian yang ketiga yaitu submodul invoicing. Di sini setelah pesanan dibuat, sistem akan secara otomatis membuat invoice di submodul invoicing. Kemudian yang keempat yaitu ada submodul planning. Di sini submodul sales akan menyediakan info agar staf dijadwalkan sesuai dengan permintaan, misalnya dengan jadwal pengiriman. Kemudian yang terakhir yaitu integrasi dengan submodul employee. Di sini submodul employee ini untuk menandai siapa staf yang akan melayani pesanan di submodul sales. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya kita masuk ke submodul rental. Submodul rental digunakan untuk mengelola kontrak rental PS dan TV. Durasi sewa, harga, biaya tambahan, serta status pengembalian semuanya tercatat di submodul ini. Dengan PIC yaitu saya sendiri, Danis Dias, dengan 3 digit NIM terakhir 133. Integrasinya bisa dengan submodul employee. Rental mencatat siapa teknisi atau kurir yang bertugas pada setiap kontrak untuk memonitoring pelaksanaan tugas lapangan serta evaluasi kinerja. Dengan submodul planning, rental berintegrasi dengan planning untuk menjadwalkan teknisi atau kurir sesuai waktu pengantaran, pemasangan, dan pengambilan perangkat berdasarkan kontrak. Untuk sales, informasi pesanan akan otomatis terhubung ke submodul rental untuk membuat kontrak rental saat pelanggan melakukan pemesanan di submodul sales. Untuk invoicing, modul invoicing akan menghasilkan invoice secara otomatis setelah sistem menghitung total biaya berdasarkan durasi sewa dan biaya tambahan setelah kontrak rental dibuat. Sedangkan dengan submodul inventory, inventory akan mencatat pergerakan keluar masuk stok perangkat PS dan TV saat kontrak rental dibuat serta memastikan ketersediaan perangkat yang akan disewakan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya ada modul accounting yang dibagi menjadi 2, yaitu invoicing dan juga inventory. Nah, untuk invoicing-nya, permasalahan yang diselesaikan adalah PT Playzone perlu mencatat tagihan atas transaksi rental PS dan TV secara otomatis berdasarkan pesanan dan kontrak rental yang telah dibuat. Sistem juga harus mampu memantau status pembayaran dan mencatat pendapatan secara akurat dalam laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya untuk PIC submodulnya ada Gemazat Al-Karami dengan 3 digit NIM terakhir 129. Integrasi dengan submodul lainnya ada sales, yaitu invoicing akan terintegrasi dengan sales untuk menghasilkan faktur secara otomatis setelah pesanan dibuat oleh pelanggan. Ini mempercepat proses billing dan mengurangi kesalahan manual dalam pembuatan invoice. Nah, selanjutnya ada submodul rental. Setelah kontrak rental dibuat berdasarkan pesanan pelanggan, sistem akan mengkalkulasi total biaya sewa, yaitu durasi, biaya tambah, dan lain-lain, dan menghasilkan invoice otomatis yang sesuai dengan isi kontrak. Untuk submodul employee, mencatat nama staf yang menangani transaksi sebagai bagian dari laporan kinerja dan akuntabilitas, serta membantu dalam proses evaluasi karyawan berdasarkan kontribusi terhadap pendapatannya. Dan terakhir adalah submodul inventory. Data dari inventory berpengaruh terhadap invoice jika terdapat biaya tambahan untuk kehilangan atau kerusakan perangkat. Sistem akan secara otomatis menambahkan komponen biaya ke dalam tagihan jika diperlukan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah modul inventory. Sebelumnya memiliki masalah yaitu sulit mengetahui kondisi dan jumlah perangkat karena tidak adanya sistem real-time. Ini sendiri PIC-nya adalah saya di Tersi Ramadan dengan NIM terakhir 137. Modul ini terintegrasi dengan modul lain yaitu sales yang bertugas untuk mengecek stok saat pesanan tiba dan rental tandai keluar masuk perangkat
Dan planning untuk menentukan jadwal maintenance teknisi. Yang terakhir adalah employee yang bertugas untuk mencatat teknisi yang menangani perangkat. Baik, cukup. Akan saya kembalikan ke moderator. Oke, di sini submodul yang pertama yaitu rekrutmen. PT Playzone di sini perlu merekrut karyawan yang akan bertanggung jawab untuk mengatur perangkat PS atau di sini kami sebut operator. Kemudian untuk mengantarkan PS ke rumah pelanggan, di sini kurir PS. Kemudian membutuhkan customer service untuk membantu pelanggan yang ada di toko, yang yaitu salesperson atau apapun teknis. Di sini teknisi untuk PS-nya tadi. Kemudian di sini ada dua integrasi dengan submodul lain yaitu employee dan juga planning. Di mana employee di sini memudahkan pengelolaan data karyawan, di mana setelah proses rekrutmen selesai, data karyawan akan langsung dikirim. Misalnya di sini salesperson yang ngatur itu Ambawik, kemudian new application di sini ada. Nah, di sini saya sudah membuat baru, kemudian bernama sini ada AD Semesta, kemudian email di sini perlu dijelaskan ini email pribadi atau private email, bukan work email, dan juga phone, kemudian di sini ada evaluation-nya, terus details, ada skill-nya juga di sini. Pada baru ini kita bisa menambahkan skill. Kemudian jika sudah semuanya terisi, kita bisa ke kualifikasi. Nah, jika kita rasa ini tidak memasuki kualifikasi, kita bisa refuse, ataupun jika menurut seorang human resource ini layak untuk dipelajari, maka proposal kontrak di sini. Kemudian di sini sebenarnya ada create employee, tapi saya sudah melakukan create employee di sini, di mana nanti akan muncul pada employee di sini akan muncul tampilan seperti ini. Sama ada semesta itu, terus pekerjaan salesperson tadi seperti yang saya jelaskan. Untuk email yang ada di sana tadi, maka itu akan di private information di sini. Private email akan masuk ke dalam sini. Kemudian semua education ataupun skill-nya di sini, skill ada di resume, masuk ke dalam CD langsung. Nama, kemudian departemennya apa, job position, manager di sini bisa kita tambahin siapapun itu, kemudian buat mobile, coach-nya itu siapa. Nah, setelah lanjut seperti itu dari employee langsung terhubung dengan launch plan di sini. Nah, di mana di sini ada onboarding ataupun offboarding dan plan date-nya bisa ditanggalkan. Di mana ini seperti summary plan-nya itu manajer akan melakukan setup IT materialnya dan juga plan training juga training kepada employee-nya di sini. Kalau employee-nya di sini cuma training aja sih. Mungkin hanya itu untuk rekrutmen tadi. Adapun di sini bisa by job position, adanya mencarinya, kemudian atau bisa application gitu. Nah, sini ada siapa yang aplikasiin, kemudian recruiternya siapa. Kemudian di sini ada configuration di sini. Di sini kalau di configuration ini kita bisa menambah-nambahkan. Di sini ada employment types, yaitu bagaimana sih karyawan tawarannya, apakah permanen, apakah sementara, atau musiman gitu, full time. Yang musiman ini mungkin seperti tukang ya, atau apa mungkin itu intern ini untuk ada magang, student, apprenticeship ini murid-murid itu. Kemudian di sini ada degree. Nah, degree ini itu ijazah sebenarnya. Ijazah lah. Di sini ada lulusan mana itu ada yang nggak sekolah. Di sini saya membuat nggak sekolah, tamat SMA, sarjana, magister, dan juga doktoral di sini. Kemudian juga ada review season. Terus apa sih ditolak gitu? Ada alasannya ditolak apa? Apa karena gajinya gitu nggak cocok? Kemudian tidak pas dengan job yang digunakan, skill-nya nggak ada di sini, tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan, job sudah diisi atau ini duplikat dan juga ada spam. Kemudian di sini ada departemen employee-nya di sini. Departemen ini bisa dibuat dari rekrutmen ataupun dari employee. Dan rekrutmen dan employee itu satu ininya configuration-nya. Sini ada skill type saya buat sendiri. Yang ini sudah ada dari Udo, kemudian yang ini ada hard skill itu dibuat oleh saya di sini dengan level-levelnya sendiri, ada pemula, terus ada adean atau apapun itu. Nah, di sini bisa kita tambah lagi dengan headline, bisa jualan itu atau berantem. Jadi satpam lah misal nanti kalau ini ditambahkan. Mungkin hanya itu untuk submodul development. Kemudian ada juga untuk submodul employee di mana di sini PT Playzone ini mengalami kesulitan mengolah data lengkap karyawannya, kan? Misalnya gaji, posisi, satu shift, status aktif, karena sebelumnya data tersebar di sini dan tersebar itu secara manual gitu, cuma tertulis lah. Kemudian maka di sini setelah proses rekrutmen selesai, PT Playzone mengelola data karyawan seperti nama, gaji, ataupun kontrak kerja melalui ini. Adapun integrasinya di sini hampir dengan semua submodul yang kami gunakan, employee di sini terintegrasi. Ya, pada rekrutmen tadi,
employee di sini berintegrasi, yaitu menerima data dari rekrutmen tersebut. Adapun dari planning untuk mengatur shift kerja karyawan, data dari karyawan itu haruslah dimasukkan ke dalam planning. Jadinya itu akan mengatur, itu terintegrasi antara employee dan juga planning. Kemudian untuk sales sendiri di sini agak terlalu rumit tapi lumayan rumit. Misal di sini setelah bikin employee dari rekrutmen tadi, kita bisa ini send email. Tuh, nanti akan muncul email seperti ini. Nah, misal welcome to Odo Adi Semesta. Dear Adi Semesta, you have been invited by Ambawit to play Odo accept invitation. Nah, setelah kita menekan accept invitation tadi, akan muncul di bawah sini usernya siapa sih gitu. Nah, jika sudah terintegrasi sebagai user di sini barulah bisa terintegrasi dengan sales dan juga rental di sini. Misal di sini saya membuat deh di sales agar bisa terlihat. Nah, di sini order info salesperson. Salesperson di sini kan hanya ada Ambawit, Ade ataupun Ade Semesta di sini. Tidak ada yang seperti Ambasis, Baleon Bonaforte, kemudian Haidar mungkin. Ini karena emailnya tadi belum diberikan accept invitation di sini karena ini masih kami kemarin mencoba-coba dan word emailnya masih menggunakan itulah. Sini juga bisa dilakukan langsung dari related user, misal Ambasis bisa kita kaitkan dia dengan Danis atau siapapun itu. Nah, kemudian juga untuk rental juga sama aja, di mana di sini rental salesperson-nya tadi seperti itulah sama. Untuk invoicing di sini configuration-nya di sini ada di reporting dan invoice analysis, di mana ini bisa di group by salesperson tadi, di mana salesperson tersebut diambil dari employee kemudian di record di rental ataupun di sales tadi. Kita lihat di sini Ambawit, Kema, Danis, Livia gitu kan sebagai salesperson di sini bisa dilihat gitu. Dimana integrasinya di sini dengan employee yaitu merekam staff yang bertugas untuk kebutuhan evaluasi. Jadi si ini nih banyak nih bisa dapat bonus gitu. Nah, sama dengan rental bisa. Nah, di sini bisa salesperson-nya siapa sih yang bertanggung jawab atas sales ini misalnya gitu. Biar nanti jika ada apa-apa bisa dilakukan evaluasi lah gitu bahasanya. Kemudian di sini untuk integrasinya dengan inventory manajemen operasi karyawan ini ada akses untuk operasi inventaris, di mana yang hanya personil yang berwenang saja yang memungkinkan pelacakan tanggung jawab karyawan terhadap staf barang. Nah, di sini pada bagian physical inventory sepertinya. Kayak di sini. Hanya karyawan-karyawan yang sudah di-invite tadi aja, yang udah bisa, yang hanya user tadi, yang bisa melakukan ini, yang bisa membuat new atau apapun itu. Jika karyawan-karyawan yang tidak di-invite secara personal tadi, maka tidak akan bisa memasuki Odoo yang di sini. Tidak bisa masuk ke submodul sales, submodul dashboard. Jadi mungkin untuk operasional harus menggunakan email dari email dari Office gitu untuk ditaruh di komputer Office nantinya. Agar tidak bisa diotak-atik oleh mungkin operator atau apapun itu yang kurang wewenangnya kurang lah. Mungkin hanya itu untuk submodul rekrutmen dan employee. Selanjutnya untuk planning akan dijelaskan oleh teman saya Livia. Baik, selanjutnya saya Livia Farah Aisyah dengan 3 digit NIM terakhir 126 selaku PIC Planning akan menjelaskan tentang submodul planning yang berfungsi untuk menjadwalkan shift kerja bagi para teknisi, kurir, dan operator di PT Playzone. Sebelum implementasi ERP, proses penjadwalan shift masih dilakukan secara manual. Hal ini menimbulkan beberapa komplikasi seperti bentroknya jadwal atau beberapa tugas dilakukan secara tidak efisien. Maka hal ini dapat berdampak langsung ke layanan terhadap pelanggan, baik itu rental di toko maupun pengantaran ke rumah. Nah, dengan adanya submodul planning, PT Playzone kini dapat menyusun jadwal shift secara digital dan sistematis, di mana setiap jadwal kerja bisa disesuaikan dengan kebutuhan harian, termasuk pengaturan shift untuk teknisi, yaitu yang bertugas melakukan instalasi dan pengecekan perangkat, lalu ada kurir yang bertanggung jawab untuk proses pengantaran dan pengambilan perangkat, lalu ada staf operator yang melayani pelanggan langsung di toko. Untuk operator ada 3 cycle dalam sehari karena toko
toko kami buka selama 24 jam. Jadi ada day shift, evening shift, dan night shift, di mana setiap shift itu bekerja 8 jam dalam sehari. Dan ini dilakukan setiap weekday, jadi 5 hari ke depannya dilakukan. Lalu ada kurir yang bekerja dari jam 9 sampai jam 5 setiap weekday juga. Lalu ada teknisi yang bekerja 2 kali dalam seminggu dari jam 9 sampai jam 5. Ini untuk shift yang dilakukan harian, jadi dilakukan secara kontinu. Lalu tentang integrasi submodul planning dengan submodul lainnya. Pertama yaitu integrasi yang paling nampak yaitu ada dengan employee, di mana hanya karyawan yang terdaftar dan masih aktif di dalam sistem yang bisa dijadwalkan. Dengan begitu, perusahaan dapat memastikan hanya tenaga kerja yang sah yang masuk dalam jadwal operasional. Lalu ada integrasi dengan rental. Saat ada pemesanan alat melalui submodul rental, seperti ini contohnya. Di sini kan ada tertulis dilakukan delivery. Planning dapat digunakan untuk menjadwalkan teknisi dan kurir sesuai dengan waktu pengantaran dan pemasangan yang dimintai pelanggan. Kita bisa lihat di sini delivery-nya dilakukan pada tanggal 17 pada jam 12. Maka kita bisa men-schedulekan di planning pada tanggal tersebut. Berarti kita pakai sebagai kurir dan kita jadwalkan dia pada tanggal 17. Kita melakukan pengantaran dari jam 11 ya sampai jam 2. Lalu ini kita bisa save dan ini shiftnya akan terlihat di sini, di situ. Ini disesuaikan gini aja. Jadi itu untuk integrasi dengan rental. Selanjutnya dengan sales. Jika terdapat pesanan khusus yang melibatkan layanan tambahan seperti instalasi di rumah, maka planning akan digunakan untuk menambahkan shift kerja ekstra. Ini membantu perusahaan mengelola lonjakan pesanan dengan cepat dan tetap memberikan layanan optimal. Jadi berarti alias kayak lembur gitu ya. Kita assign si Justin G. Langsung saja dari 8 sampai lalu sudah. Jadi nanti dia akan langsung dijadwalkan shift pada hari Sabtu itu. Bisa dilakukan publish and send, di mana employee yang di-assign akan mendapatkan notifikasi lewat email agar bisa langsung mengetahui tugas mereka. Jadi di sini akan tertulis, Dear Justin G, you have been assigned the following shift dari tanggal 24 jam 8 sampai jam 2. Terakhir, ia ada integrasi dengan submodul inventory, di mana sebelum perangkat disewakan kembali, teknisi perlu melakukan maintenance dan quality check. Dengan integrasi ini, planning dapat digunakan untuk menjadwalkan teknisi melakukan pemeriksaan perangkat secara berkala berdasarkan data perangkat yang masuk dari submodul inventory. Di sini juga kita bisa langsung masukin shift maintenance berdasarkan tanggal return yang terdapat di inventory. Ini kan ada yang from to. Nah, ini ada yang produknya sudah dari customer kembali ke warehouse pada tanggal 5/17/2025. Maka itu pada tanggal tersebut bisa dilakukan maintenance atau pengecekan perangkat oleh teknisi. Maka di sini juga bisa di-assign pada tanggal 17 itu untuk melakukan pengecekan atau quality check. Juga bisa di-publish and send sebagai teknisi. Jadi itulah submodul planning. Untuk selanjutnya akan saya serahkan ke rekan saya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang modul saya, yaitu modul inventory. Karena modul ini telah terintegrasi dengan modul sales, employee, rental, dan juga accounting atau invoice. Nah, di dalam modul ini mekanismenya saya bertugas untuk mengupload produk dan juga membuat warehouse ataupun gudang. Nah, pertama cara membuat gudang yaitu klik configuration, lalu masuk ke warehouse. Nah, di sini sudah saya buat yaitu play zone. Setelah itu kita dapat kembali. Nah, di sini kita cek produk. Di sini ada beberapa produk yang sudah diupload. Nah, di sini saya akan mencontohkan bagaimana cara menambahkan produk pada modul inventory. Saya akan mengupload produk misalnya CD. Saya tambahkan foto. Ini ada dua opsi yaitu sales dan rental. Jika sales ini untuk menjual dan rental ini untuk menjualkan. Kebetulan di CD ini kita jual saja dan tidak disalahkan. Kita masukkan quantity on hand-nya 80. Ini adalah produk yang kita punya, lalu ke sales price atau harganya. Terus pajak 100.
100%. Itu cost atau modal yang kita keluarkan untuk mendapatkan CDI adalah 400.000. Dengan pajaknya 0 saja, itu kategorinya kita masukkan ke CDM atau PS, lalu reference-nya CDGTA gitu. Dan barcode-nya. Setelah itu kita cek ke dalam sini. Ini responsibelnya saya sendiri, UKD, lalu weight-nya atau beratnya ini kita dapat kembali ke produk untuk mengecek apakah berhasil. Ini sudah berhasil terupload ya. Nantinya di sini jika terdapat order daripada sales, otomatis unit daripada CD yang kita punya berkurang secara otomatis sebanyak order yang didapatkan. Lalu kita akan ke dari inventory-nya. Nah, di sini kita dapat mengecek detail per order. Nah, jika ada pesanan dari sales maupun rental, nanti akan masuk otomatis ke dalam submodul inventory untuk mengecek apakah stok itu tersedia atau tidak, atau kita bisa memenuhi permintaan itu atau tidak. Nah, jika ada, nanti kita lihat, nah ini ada masuk pesanan. Jika kita memiliki stok yang sesuai dengan permintaan atau kita bisa menghandle stoknya, kita bisa langsung ke validate. Nah, nanti ini akan mengirimkan feedback ke sales maupun rental. Jika perlu, kita dapat mengeprint untuk bukti daripada konfirmasi yang sudah kita buat. Kita bisa lihat di sini. Baik, segitu saja presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan di bagian modul sales, yaitu submodul sales. Nah, di submodul sales ini tempat di mana staff atau salesperson akan membuat quotation atau dokumen penawaran yang sesuai dengan permintaan dari customer atau pesanan customer. Nah, setelah dibuka submodul sales, nanti akan muncul seperti ini, yaitu dokumen-dokumen yang telah dibuat sebelumnya di sales maupun di rental. Jadi di sini juga terjadi integrasi yang pertama, yaitu antara submodul sales dengan submodul rental. Jadi nanti submodul sales dan submodul rental ini akan berbagi informasi mengenai pesanan customer. Submodul sales ini, dokumen ada di submodul sales, bisa diedit di submodul rental. Dan sebaliknya, di submodul rental, dokumennya juga bisa diedit di submodul sales gitu. Kita sekarang akan membuat new quotation. Di sini ada nama customer. Customer ini yang pernah melakukan transaksi di PT Playzone. Kalau misalnya belum pernah transaksi, kita bisa menulis new customer gitu. Misalnya, kita buat juga alamatnya, nomor teleponnya, bisa ditulis emailnya juga. Nah, ini kalau misalnya pakai company atau kantor juga bisa diubah ya, pakai ini company, tinggal dipencet seperti ini. Oke, karena ini sudah, kita save dan close. Ini nanti akan muncul nama customer-nya. Kemudian di sini juga ada expiration, misalnya kita buat tanggalnya di tanggal 18. Price list-nya juga kita pakai IDR, payment terms-nya juga bisa kita pilih, tapi kita akan pakai immediate saja. Di bawah sini ada penambahan produk gitu. Di sini add a produk. Sini misalnya kita akan booking CD-nya. Nah, di sini ada quantity, jadi ada berapa unit yang mau kita pesan. Di sini juga ada harga unitnya. Ini ada add section, nanti di quotation-nya juga. Terus ada add note, misalnya kita mau tulis note dibungkus. Kemudian di sini ada katalog. Nah, di katalog ini juga terjadi integrasi yang kedua, yaitu integrasi antara submodul sales dengan submodul inventory. Karena ketika kita membuat pesanan di submodul sales, nanti sistem akan mengecek stok PS dan TV atau produk lainnya di submodul inventory. Seperti yang di katalog ini. Jadi kita bisa lihat di sini ada misalnya ada 85. Misalnya ini di toko ada 85, di sini ada 35 gitu. Ini juga bisa kita tambahin. Misalnya kita mau tambahin ini. Nah, ini nanti akan muncul di inventory juga. Jadi nanti yang berkurang ada di inventory. Ini kita back to quotation. Nah, di sini juga udah
ditambahin, dan harganya juga berubah. Kemudian ada optional produk. Optional produk ini fungsinya untuk ketika ada transaksi upselling atau cross-selling gitu. Nah, di sini juga ada other info, di bawahnya di sini ada sales. Nah, di sales ini juga terjadi integrasi yang ketiga, yaitu integrasi antar submodul sales dengan submodul employee. Karena di sini akan menandai apa staff atau sales yang akan menangani pesanan dari customer tersebut gitu. Nah, kemudian di bawahnya juga ada delivery. Delivery ini juga adanya hubungan integrasi antar submodul sales dengan submodul planning. Karena khususnya di delivery date ini nanti akan muncul tanggal seperti ini. Misalnya kita pilih tanggal 19 ke jam 12, jam 1 misalnya. Nah, jadi di sini tuh fungsinya untuk menyediakan info jadwal agar staff yang dijadwalkan atau kurir yang dijadwalkan bisa melihat ada jadwal baru. Selanjutnya kita akan send by email. Di sini misalnya ini. Ini kita send. Nanti di email akan muncul di email customer seperti ini. Nanti kalau misalnya customer udah accept, kita tinggal confirm. Nah, ini sudah terbuat dokumen penawaran atau quotation-nya. Nah, di sini juga ada create invoice. Misal kita create draft. Ini juga akan terjadi integrasi yang terakhir, yaitu antar submodul sales dengan submodul invoicing. Karena setelah pesanan dibuat, sistem nanti akan secara otomatis membuat invoice di submodul invoicing gitu. Jadi nanti di submodul invoicing bakal dapat info dari submodul sales. Mungkin sekian dari submodul sales. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Hai, saya Danis Dias dan 3 digit NIM terakhir 133 sebagai PIC dari submodul rental. Di sini aku akan menjelasin bagian submodul rental yang akan digunakan oleh PT Playzone untuk mengelola layanan penyewaan PS dan TV. Jadi, modul rental ini akan berfungsi sebagai pengatur dari semua hal yang berkaitan sama kontrak penyewaan. Mulai dari siapa yang nyewa, perangkat apa yang dipinjam, kapan perangkat akan diantar, dan kapan perangkat harus dikembalikan, sampai kehitungan harga dan biaya tambahan. Di sini ada 4 rental status. Yang pertama itu return, itu artinya perangkat sudah dikembalikan. Yang kedua itu pick up, itu artinya perangkat yang sudah diantar tapi belum dikembalikan. Yang ketiga itu reserve, ini perangkat sudah dipesan tapi belum diantar maupun dikembalikan. Yang keempat itu quotation, yaitu perangkat sudah diberikan harganya oleh penjual tapi belum dipesan secara fix oleh pembeli. Untuk implementasi langsungnya kita bisa masuk aja ke new rental orders. Di sini pembelinya itu bisa kita kasih nama Ujang. Oke. Pembelinya di sini Ujang. Expiration ini ada tanggal kadaluarsa dari pembayaran. Tapi karena kita menggunakan pembayaran immediate payment alias pembayaran di tempat, jadi tanggal kadaluarsanya bisa diajukan. Biasanya itu sampai sebulan dari pemesanan. Terus untuk dalam format pembayarannya kita menggunakan IDR alias rupiah. Terus periode rentalnya Ujang ini mau main PS dari 19 dari hari Senin sampai hari Jumat. Ya, itu dia pesannya dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Bisa kita apply di sini. Secara otomatis pada duration ini akan muncul 4 hari 12 jam. Itu merupakan uh, durasi dari penyewaan dan akan sesuai juga dengan harganya. Jadi di sini kita bisa langsung nambahin produk, di add produk. Kita coba tambahin PS5 rental. Nah, untuk harganya langsung 1 juta ya, 4 hari 12 jam. Ya, total harganya 1 juta. Di sini ada quantity 1, jadi PS yang dipesan itu 1. Dan ini, nah, availability for rent, ini ada integrasi dari uh,
submodul inventory. Jadi di inventory itu tercatat ada 83 produk dan terintegrasi dengan submodul rental secara langsung. Dan untuk harganya 1 juta dan tiada pajak. Terus juga di sini kita bisa nambahin section ataupun catatan. Mungkin catatannya seperti tambahkan stick atau sticknya 2 dan bisa disesuaikan sama penjual, nanti harganya mungkin ditambahkan tapi tidak ada isi. Terus kita juga bisa ke katalog. Katalog ini berisi beragam produk yang bisa dirental seperti CD, PS1, PS4, PS5, PS5. Dan ini juga terintegrasi dengan submodul inventory karena di sini ada jumlah produknya 80, 88, 70, dan 85. Karena tadi kita udah pesan satu dan mungkin satu stok lagi dipesan juga di luar sana. Jadi stoknya tadi tersisa 83. Terus kita lanjut ke bagian order info. Optional produk ini untuk produk sampingan yang bisa dibeli kalau produk utamanya tidak ada. Untuk order info, di sini ada salesnya, siapa yang menangani daripada pelayan tadi, pelanggan tadi. Di sini kita bisa pilih ya saya sendiri, Danis, timnya sales. Terus juga, oh iya, salesperson ini ada integrasinya dari orang-orang yang sudah didaftarkan oleh submodul employee. Jadi jika submodul employee-nya cuma menambahkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang, ya di sini cuma ada 7 orang. Jika submodul employee-nya tadi nambah 1 orang lagi, maka juga akan bertambah di sini. Terus juga ada uh, delivery date. Ini pengantaran PS-nya kapan ke si parental tadi. Mungkin kita bisa antarin PS-nya itu tanggal 18 sebelum parentalnya mulai, yaitu tanggal 19 juga. Itu ada integrasinya dengan submodul uh, planning. Karena produk tidak akan bisa diantarkan jika tidak sesuai pada jadwal dari teknisi atau kurir yang tersedia di submodul planning. Terus selanjutnya kita bisa send by email. Di sini itu akan lari ke apa ya? Kayak email dari pelanggan untuk mengingatkan aja. Tapi karena kita immediate payment, jadi bisa langsung di tempat gitu. Jadi nggak usah diingetin. Kalau diingetin lagi juga bisa. Dibentuk empty kayak gini, PDF. Terus selanjutnya kita bisa confirm saja. Terus setelah confirm, kita bisa membuat invoice daripada perentalan ini. Invoice-nya ya seperti ini. Invoice 2025 bagian 20. Invoice lain 1 juta. Tanggal 17 Mei 2025. Immediate payment. Terus ada sales, informasi-informasi lainnya. Terus di sini kita juga bisa eh, ke status pembayaran daripada invoice itu. Jadi pembayarannya bank, terus bisa create payment, dan ini kalau pelanggannya sudah membayar bisa ditandai di sini paid. Selanjutnya mungkin kita bisa kembali ke bagian rental dari Ujang tadi. Ini statusnya masih reserve kan? Itu sudah dipesan tapi belum diantarkan. Kalau kita sudah mengantarkan produknya kepada Ujang tadi, kita bisa memvalidate dari pick up ini. Jadi ini buktinya sebagai pesanan sudah diantarkan ke alamat pengirim, pelanggan. Dan jika pelanggan sudah mengembalikan barang kita, kita bisa mengklik tombol return, terus validate. Nah, jika sudah return, ya proses rental berakhir di sini dan selesai. Mungkin dari submodul rental cuma itu saja.
Untuk submodul berikutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Baik, untuk selanjutnya ada submodul invoicing. Nah, untuk submodul invoicing ini adalah bagian dari submodul accounting bersama dengan submodul inventory. Submodul invoicing ini bertugas untuk mencatat bagian atas transaksi rental PS dan TV secara otomatis berdasarkan pesanan sales dan kontrak rental yang telah dibuat. Selain itu juga harus mampu memantau status pembayaran dan mencatat pendapatan secara akurat dalam laporan keuangan perusahaan. Kemudian untuk integrasi invoicing dengan sales kita dapat temukan di invoice. Nah, kita bisa membuka invoice ini dan melihat info bahwa customer service ini berasal dari transaksi yang dilakukan oleh sales kita, yaitu Gisel. Bisa dilihat kalau produk yang dibeli adalah yaitu TV Xiaomi 32 berjumlah 1 dengan total harga 2 juta. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah tugas kita yaitu mengkonfirmasi pesanan yang telah dilakukan. Kemudian setelah itu kita mengkonfirmasi pembayaran yang ingin dilakukan customer. Nah, ini ada beberapa pilihan pembayaran yang ingin dilakukan, yaitu menggunakan bank atau dengan cash. Nah, kita lakukan dengan bank saja dan kita create payment. Nah, sudah bisa dilihat kalau ini sudah terbayarkan. Kita juga bisa melihat preview dari invoicing ini untuk customer. Bisa dilihat. Nah, kemudian untuk integrasi dengan rental sudah terbayar. Untuk integrasi dengan rental yaitu hampir sama, bisa kita lihat di ini. Nah, bisa kita lihat kalau ini adalah hasil dari rental. Nah, dilakukan oleh rental kita yaitu Dennis dengan customer group yang menyewa PS1 sejumlah 2 dari tanggal 16 hingga tanggal 19 dengan harga satuannya yaitu 200.000 dengan total harga 400.000. Dan sama seperti tadi kita perlu membayar. Kita lakukan bank saja, create payment. Nah, sudah kita lihat kalau ini sudah terbayar. Lihat previewnya juga. Nah, kemudian selanjutnya untuk integrasi dengan inventory. Setelah melakukan pembayaran tadi, kita bisa melihat kalau beberapa produk dari inventory ini berkurang. Kemudian untuk integrasi dengan karyawan, saya lihat dari invoice lagi. Beberapa ini ada yang dilakukan oleh karyawan. Kita bisa lihat Maulana ini. Nah, kalau kita lihat infonya, ini dilakukan oleh Ambawud yang merupakan kantor kita. Dan saya akan melakukan pembayaran. Dan juga kita bisa membuat invoice sendiri. Kita coba membeli CD. Kita bisa melakukan. Nah, bisa kita lihat kalau ini adalah invoice yang telah kita buat dari saya. Juga bisa membayarnya. Oke, bang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.